Bahkan Vietnam mampu unggul terlebih dahulu melawan Jepang, meskipun yang pertama Jepang 1-0 kemudian disalib oleh Vietnam 2-1, dan semangat juang yang sangat tinggi tapi tanpa diimbangi oleh visi. Itulah apa yang terjadi pada para pemain tim nasional kita saat melakoni laga melawan Irak kemarin. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir di konten-konten saya, channel-channel saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya kita akan membahas pertandingan kemarin sebelum kita melangkah pada pertandingan hari ini saat melakoni laga berikutnya melawan Vietnam. Kita tahu pada pertandingan sebelumnya Indonesia sudah dibabat oleh Irak, tapi saya kira kalau kita menonton secara langsung, saya kira Indonesia tidak juga bermain sangat jelek, karena masih mampu mengimbangi dari permainan-permainan yang diterapkan oleh para pemain Irak. Kalau kita melihat proses gol, saya kira sama-sama mempunyai proses gol yang luar biasa. Pada gol pertama yang diciptakan oleh Irak juga luar biasa, tapi tidak kalah gol yang diciptakan oleh Marcelino Ferdinand kemarin itu sebuah gol yang luar biasa dari sebuah proses build up dari belakang yang akhirnya menciptakan sebuah peluang yang luar biasa atas akselerasi dari seorang Yakob Sayuri dan akhirnya disikat oleh Marcelino. Kemarin itu bukan gol yang kebetulan, memang gol yang melalui proses yang bagus. Akan tetapi kita lihat semangat juang para pemain tim nasional Indonesia ini benar-benar luar biasa. Akan tetapi kalau kita memperhatikan permainan kemarin, visi-visinya itu juga sangat sedikit kurang. Meskipun sebenarnya permainan kemarin itu juga bisa kita lihat, bisa kita evaluasi, bisa kita nilai. Pada lini pertahanan Indonesia sangat-sangat sering sekali melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Kalau menurut saya lebih baik untuk passing-passing yang berada di lini pertahanan khususnya di kotak terlarang ini kalau bisa dikurangin, karena ini ketika para pemain ini melakukan sedikit saja kesalahan maka ini akan pasti berakibat fatal, karena kita tahu permainan-permainan yang diterapkan oleh para kontestan yang ada di Piala Asia ini benar-benar di luar dugaan. Sebelumnya kemarin Jepang melawan Vietnam pun kita tahu skornya adalah 4-2. Bahkan Vietnam mampu unggul terlebih dahulu melawan Jepang, meskipun yang pertama Jepang 1-0 kemudian disalib oleh Vietnam 2-1, dan akhirnya pada akhir pertandingan Jepang mengalahkan Vietnam dengan skor 4-2. Kalau kita melihat cuplikan-cuplikan pada laga antara Jepang dan juga Vietnam, saya kira Vietnam mempunyai visi permainan, ambisi yang sama dengan Indonesia. Lagi-lagi kalau kita melihat ranking ataupun rentetan-rentetan prestasi lawan-lawan yang dihadapi oleh para tim-tim dari Asia Tenggara ini bukan kaleng-kaleng semua. Irak dan juga Jepang ini sudah langganan Piala Asia dan juga Piala Dunia. Jadi kalaupun Indonesia dan juga Vietnam ini masih mampu mengimbangi pertandingan melawan raksasa-raksasa dari Asia ini, saya kira ini sudah cukup luar biasa. Tapi lagi-lagi kalau kita melihat track record flashback kita saat Indonesia melawan Vietnam, Sintayong belum mampu mengalahkan Vietnam dengan kemenangan, karena apa yang sudah terjadi saat melawan Vietnam, Indonesia hanya mampu menahan imbang dan juga kalah bahkan melawan Vietnam. Dari sini kemungkinan besar Sintayong ini benar-benar pengen memutar otaknya lebih keras lagi. Gimana sih, penasaran gimana cara mengalahkan dari tim Vietnam ini. Jadi untuk pertandingan malam ini saya kira Indonesia akan mampu meraih poin yang penuh dengan melawan Vietnam ini, karena kita tahu melawan Vietnam ini tidak hanya di Piala Asia, di Piala Dunia pun kita nanti juga akan ketemu tim Vietnam. Kalau melihat dari segi permainan kemarin saat Indonesia melawan Irak, saya kira untuk melawan Vietnam, selama Indonesia ini masih mempertahankan istilahnya semangat yang luar biasa dan ditambah dengan
visi-visi permainan yang luar biasa, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan mampu mengalahkan Vietnam. Meskipun di atas kertas ya kita memang masih di bawah Vietnam, tapi kali ini kita akan tetap yakin bahwa Indonesia akan mampu mengalahkan Vietnam. Meskipun kemarin sebelum pertandingan saat melawan Irak, keyakinan saya ya memang kalah, tapi tidak telak, mungkin 2-1 dan 3-1. Ternyata prediksi saya benar, 3-1 atau 2-1. Karena untuk menang pun melawan Irak saya kira ya memang berat, meskipun sebenarnya bisa, tapi sangat berat. Tanpa kita melihat kejadian-kejadian proses-proses gol yang terjadi antara Indonesia melawan Irak yang akhirnya Indonesia kalah kemarin. Banyak sekali kontroversi apakah itu offset sebelum terjadi gol kedua atau enggak. Ya inilah keputusan wasit yang sudah final. Jadi malam ini kalau menurut saya skor yang akan terjadi yaitu 2-1 untuk Indonesia. Kita tetap optimis, yakin bahwa Indonesia akan tetap mampu mengalahkan Vietnam, karena ini adalah peluang terbesar Indonesia untuk meraih poin dan bisa lolos ke babak berikutnya. Setelah itu kita akan bertemu dengan raksasa Asia lagi. Tapi kalau kita melihat komposisi yang ada di tim nasional Indonesia, banyak sekali media asing di luar sana itu yang menilai komposisi pemain dari tim nasional Indonesia ini nantinya untuk berapa tahun ke depan memang mempunyai kecerahan yang luar biasa, karena hampir keseluruhan ini mayoritas usia di bawah 23. Hanya beberapa pemain aja yang agak senior, ada Yakob dan juga Jordi Amat. Kalau kita tahu di lini belakang ada Rizky Ridho dan juga Bagot, mereka masih berada di umur 23. Kita tahu lini depan kemarin yang mencetak gol, sebenarnya kalau menurut saya kemarin itu gol tercipta karena ada pergerakan yang luar biasa dari Marcelino, yang biasa kita sebut dalam sepak bola itu adalah coming from behind. Jadi Marcelino kemarin menerapkan sebuah pergerakan yang luar biasa yang tidak diantisipasi oleh para pemain belakang dari Irak, dan akhirnya mencetak gol. Kita tahu Marcelino masih berumur 19 tahun. Ada Rafael Struijk dan lain-lain, semua mereka rata-rata berada di umur 23 tahun. Kemungkinan besar dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun lagi mereka akan lebih matang, karena dengan pengalaman berpentas berkompetisi di liga yang levelnya sudah cukup luar biasa. Ini ada Piala Asia dan Piala Dunia. Saya kira mereka nanti ini akan semakin matang dan semakin mampu untuk mengasah mental dan visi misi mereka. Apalagi mereka juga istilahnya menimba ilmunya tidak hanya di level lokal, tapi sudah berada di level-level yang lebih tinggi dibandingkan kompetisi-kompetisi yang ada di negara kita. Tetap semangat, yakin bahwa Indonesia kali ini akan menang melawan Vietnam. Jayo Indonesia juara. Salam sehat, salam waras.